Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini sudah kedatangan pasien cedera lutut, ya. Ya, sekilas info untuk teman-teman yang mengalami cedera. Saya kebetulan sudah membuka ya klinik mandiri di rumah terkait dengan penanganan cedera olahraga atau terapi cedera olahraga. Untuk alamat rumah saya nanti bisa saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk teman-teman di wilayah Cirebon Timur, ya. Cirebon Timur dan sekitarnya lah, ya. Oke. Kali ini pada sore hari ini saya mendapatkan atau kedatangan pasien cedera lutut, ya. Cedera lutut, pemain voli, ya. Atlet voli, mengalami cedera lutut sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan, ya. Oke. Jadi 1 bulan cedera lutut, ya. Boleh diceritakan dulu kronologis kejadiannya, penyebab cederanya seperti apa? Sebelumnya namanya siapa, Mas? Nama saya Agang, Mas. Agang. Dari mana? Dari Cibingbin. Cibingbin, Kuningan, ya. Oh, ini lumayan jauh nih, ya. Sekitar 45 menit sampai 1 jam lah ke tempat saya ini, ya. Nah, bagaimana penyebab terjadinya cedera? Kronologisnya seperti apa? Saya tuh kan lagi poli tuh. Pas mau nyemes, turun tuh salah. Jadi satu kaki tuh Ya. ke dalam, Mas. Kayak ada bunyi tuh. Bunyi. Udah gitu. Kalau pas itu gak bisa berdiri apa. Oh iya. Gelap ya, gelap. Gelap, ya. Terus langsung lanjut main atau langsung berhenti? Udah berhenti. Berhenti, ya. Udah berhenti. Oke. Ya, ini dari ciri-ciri kronologi cederanya ini kan kemungkinan ada di ACL-nya. Nah, itu ciri-cirinya ACL itu kan bunyi, ya, plak gitu. Atau jeluk. Nah, kemungkinan ada di ACL-nya, di lututnya. Kiri apa kanan? Yang kiri. Kiri, ya. Karena salah tumpuan, ya. Nah, ini sudah sedikit goyang, Mas. Nah, dibedakan sama yang satunya. Oke, satunya kita cek lagi barangkali sama atau tidak. Oke, aman. Yang kanan coba 1 kali lagi. Nah, ini agak sedikit goyang, kemungkinan di ACL-nya. Tapi saya nggak tahu ini ligamennya ACL-nya robek atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya, nanti kalau pengen lebih jelasnya kan harus ada di foto MRI. Itu mah pilihan, kalau ada biayanya silakan, kalau nggak ada ya nggak masalah. Oke. Sekarang kita langsung cek aja, munduran lagi, santai. Lurus kakinya. Kita cek panjang kakinya dulu. Nah, panjang kakinya masih aman, Mas. Cuman nanti saya kasih tahu juga. Ini pasti karena sudah 1 bulan, ya, udah lumayan. Saya kasih tahu yang sakitnya. Ini sakit, Mas. Sakit nggak? Nah, ini kita pakai tusuk gigi ya untuk indikator aja. Nah, kalau yang kanan, ini kan nggak apa-apa. Yang ini sakit kan? Nah, ini sakit nggak? Nggak. Oke, ini nggak. Nah, ini sudah mengalami penyusutan otot. Udah lemah ototnya, karena setelah terjadi. Ini sebelumnya sudah dipijit atau belum? Berarti yang itu doang. Oh, udah dipijit, ya. Pernah dipijit 1 kali. Nah, cuman belum maksimal. Nah, kita cek lagi, kita indikator. Kenapa mengalami penyusutan? Ya ini kan sakit, Mas. Tuh, lihat. Ada gerakan tubuhnya, bahasa tubuhnya itu beda. Tuh. Tapi kalau yang ini nggak masalah. Ya kan? Tuh. Ini masih sakit.
ini masih lemah, apalagi yang ini. Nah, ini sudah nyari ke pinggang. Tuh, ini masih sakit. Ya kan? Ini kan nggak masalah. Ya kan? Ini sakit. Kemarin pijitnya nggak maksimal. Itu, saya tidak menyalahkan tukang pijitnya ya. Lain tempat, lain orang, lain juga jam terbangnya. Begitu. Nah, oke. Sekarang kita langsung rilis ototnya. Ini lemah nih. Sakit ya, Mas? Nanti bisa dirasakan ya testimoninya sebelum dan sesudah. Ini sakit, Mas. Sakit nggak? Nah. Ini sakit nih. Kemarin dipijitnya di bagian ini nggak? Itu ada Mas bagian sini ya. Nah, hati-hati. Pijitnya tidak boleh di area luka. Nah, karena di lutut ini tidak ada ototnya. Mijit itu kita rilis ototnya, kemudian ada posisi sendinya. Nah, ketika mijitnya di bagian di area yang luka itu salah fatal. Kenapa? Nah, ini ini kan sakit banget, Mas. Iya kan? Mantap. Santai aja. Nih. Nah, ini Mas. Enak kan? Hati-hati dengan pijat, jangan asal-asalan. Kapan latihan lagi? Kampus? Nunggu sembuh total. Oh. Tapi sekarang udah latihan kan? Udah mulai sih. Nah, kebetulan juga ini atlet kampus juga di salah satu kampus di daerah Kuningan, Jawa Barat ya. Tuh. Ini aset kampus nih. Hati-hati juga buat teman-teman Mas yang lain atau atlet yang lain ketika cedera itu jangan jangan asal-asalan pijit. Ya. Nanti saya jelaskan untuk penanganan cederanya di akhir video setelah massage ya. Nah, ini Mas. Ini sakit nggak? Aman ya? Oke. Ankle-nya aman. Oke. Oke. Tahan Mas, 10 detik aja. 10 detik aja. Tahan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, ini udah kok. Berarti ini baru masuk semester berapa? Berarti mau semester 2 Mas. Mau semester 2. Sekarang tinggal nunggu nilai aja. Iya. Nah, ini udah selesai. Kalau mijitnya agak maksimal ya seperti ini.
Nah ini udah. Tadi sakit nih. Kita cek lagi ya. Beda kan? Nah tadi kan sampai kejang-kejang, kejar-kejar kan? Nah sekarang udah lumayan nyaman. Nah ini udah. Nih saya kenceng. Beda kan? Nah kenapa juga kan enak ya. Tadi kan sampai tahan nafas kan. Wah sampai. Nah ini cukup 10 detik aja. Sudah aman kan? Oke. Apa buktinya aman? Kita cek lagi. Nah tadi kan sakit ya. Sekarang enggak kan? Nah tapi ini masih kan? Masih itu. Apalagi yang ini bawah. Ini kan udah nggak apa-apa. Nah ini udah rilis namanya. Ini udah rilis ototnya. Oh, aman? Oke. Ini sudah aman. Sekarang tinggal tengkurap. No. Ini dia nih. Nih. Ini sakit banget, Mas. Iya kan? Ini kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah kan? Nggak masalah. Ini nggak saya balik-balik tusuk giginya. Ini sudah ke pinggang. Ini nggak apa-apa. Tapi ini sakit. Nah ini sakit. Udah ke pinggang. Apalagi ini. Ini. Mantap. Kemarin nggak sampai maksimal kan? Nah makanya masih kerasa karena masasnya nggak maksimal. Oke, kita kasih penghangat. Sip. Nah ini ini masih lemah ya. Mantap. Ini ke pinggang suka nyeri nggak? Iya mas. Nyeri ya? Pada saat apa pas nyerinya? Kalau ini tuh kadang jalan tuh suka jadi kadang-kadang kalau habis jongkok tuh Ya. berdiri. Habis jongkok, duduk terus berdiri ya? Iya. Apalagi duduknya lama, Iya benar. kemudian wah pinggang tuh jadi nyeri ya. Tuh Baru sebulan tuh duduk lama. sakit ya? Oke. Apa-apa ini 10 detik aja sih. 1, 2. Oke, nih aman. Aman ya. Tapi yang ini belum. Yang ini belum. Oke. Maju lagi. Maju sana ya. Sip. Ini mas. Enak nih ker. Geli ya. Enggak, ini geli. Nah, ini udah selesai. Jadi sakit kan? Sekarang bismillah. Sakit. Tapi yang ini masih sakit. Yang ini juga masih sakit. Oke, ini udah aman ya? Oke. Sudah aman.
Oke. Kita reposisi. Angkat kakinya. Iya. Lemes, los. 1. Nah, bunyi kan? 2, 3, 4. Oke. Kali lagi. Angkat. Lemes. 1, 2, 3. Sip. Sekarang kita reposisi. Lemas. Los. Oke. Nah, itu. Kita cek lagi. Sakit? Aman? Ini? Halo? Aman? Nah, yang sakit itu yang ini, Mas. Sakit apa kaget? Nah, ini kan nggak masalah. Ini yang masalah. Oke, balik badan. Samping tangannya. Sip. Lemas. Sekali lagi. Nah. Mundur. Mundur sana. Sip. Aman. Sakit? Aman? Yang ini? Enggak kaget. Oh, enggak. Aman? Aman. Oh, oke. Ini nggak sakit kan? Enggak. Sekarang kita tekuk. Full. Oke, lurusin lagi. Sip. Sakit nggak? Enggak, Mas. Nggak. Enggak. Aman? Aman. Serius? Tekuk lagi. Yang sakit itu di sini. Sebelah sini. Iya. Oke. Kayak udah ketarik. Ya. Tapi ini nggak Itu enggak. aman. Yang pas gini dah. Di situ ada kayak ganjel gitu, Mas. Ya. Oke. Nah. Tapi ini kan udah selesai. Nggak masalah kan? Nah. Yang masalah tuh di sini. Sakit. Ini kan nggak apa-apa. Yang ini sakit. Yang ini nggak. Oke. Jadi buat teman-teman nih, ya setelah dimasas itu tidak sembuh ya. Masas itu hanya membantu untuk mengurangi rasa nyeri agar bisa nyaman untuk beraktivitas. Nah, kayak tadi Masnya kan duduk lama setelah ngobrol kan sebelum dimasas, kemudian berdiri, pinggangnya sakit kan, nah sekarang sudah direposisi, sudah diiris ototnya, insya Allah sudah aman. Cuman ini tidak boleh langsung dibawa main. Tahap berikutnya terakhir adalah latihan penguatan. Latihan penguatan apa? Latihan penguatan otot di bagian sekitar lututnya, yaitu otot quadricep dan juga hamstring, penguatan tungkai juga. Nah, setelah ini latihan penguatan dulu ya. Tidak boleh dibawa untuk main karena belum kuat. Ketika belum kuat nanti bisa mengulang cederanya gitu. Nah, ingat teorinya ataupun metodenya ketika terjadi cedera. Ini juga perlu saya sampaikan juga ke teman-teman, barangkali ketika teman-teman atau atlet atau siapapun yang terkena cedera, khususnya ini kan olahragawan ya, atlet ya. Ketika terjadi cedera itu ada metodenya yaitu RICE, RICE. Nah, R itu apa? Rest. Rest itu istirahat. Ketika terjadi cedera itu lakukan istirahat, tidak boleh beraktivitas. Kemudian I-nya itu apa? Icing. Kompres dengan menggunakan dingin. Ya pakai ice bag, atau kalau nggak punya ice bag ya bisa pakai kain atau handuk atau apa. Nah, dikompres pakai air es di bagian yang cederanya. Dan tidak boleh, ingat ya, tidak boleh kompresnya itu tidak boleh langsung mengenai kulit.
untuk esnya. Jadi harus ada pelapisnya, es bag atau handuk atau kain, kemudian ditempelkan. Nah, kemudian selanjutnya apa? C itu compression. Compression itu apa? Dibebat. Setelah dikompres, dibebat atau pakai elastic bandage atau support keni atau tapping juga bisa. Nah, setelah di bandage atau dibebat, baru yang terakhirnya itu E kan, RICE, elevation atau elevate. Apa itu elevate? Meninggikan posisi cedera lebih tinggi dari posisi jantung, kurang lebihnya 30 derajat. Nah, seperti ini, tiduran sambil berbaring, diganjel pakai bantal atau apa. Itu ketika terjadi cedera. Nah, pertanyaan saya, ketika masih cedera, lakukan metode ini atau tidak? Kompres. Nah, paling cuma dikompres aja kan, nggak disupport keni atau di tapping. Ya pasti pas kena cedera ini kan pasti bengkak kan. Nah, metode ini untuk mengurangi peradangan. Pasti yang namanya cedera itu peradangan, makanya metodenya menggunakan kompres es. Nah, untuk kompres esnya ini dilakukan 6 sampai 7 hari kompresnya setiap hari. Seharinya 3 sampai 4 kali kompres. Waktunya 15 sampai 20 menit. Pagi, siang, sore, malam. Selama 6 sampai 7 hari. Mas, saya takut bengkak ini segala macam, saya kerja. Ya istirahat, resikonya orang cedera. Itu. Nah, setelah dikompres dingin selama 6 sampai 7 hari, barulah dikompres pakai kompres hangat. Hari ke-7 atau hari ke-8 kompres hangat. Setelah itu hari ke-7 atau hari ke-8-nya itu bisa dilakukan masas. Pada saat terjadi cedera itu tidak boleh dimasas. Tidak boleh pakai kompres panas, hot cream atau balsam dan segala macam yang panas-panas itu tidak boleh. Nah, pas kena cedera itu pakai kompres es. Jangan salah kompres ya. Jadi ada juga yang ya mungkin masyarakat yang belum paham tentang metodenya, pakainya balsam, pakai hot cream, pakai apa gitu kan ketika dia cedera. Nah, karena di dalamnya ketika cedera itu luka, kalau di luarnya dikasih yang panas-panas akan terbakar. Nah, makanya dikompresnya pakai es ketika terjadi cedera. Nah, setelah dikompres es sudah mulai bengkaknya sudah mulai kempes, baru kita pakai kompres hangat 6 sampai 7 hari. Setelah itu dikompres es, dimasas, seterusnya pakai kompres hangat. Itu penanganan ketika terjadinya cedera. Itu ya, kurang lebihnya saya sampaikan juga, barangkali nanti teman-teman atau keluarga atau siapa yang terkena cedera kan bisa disalurkan ilmunya. Ya mungkin bisa lewat video ini juga saya bisa menyampaikan ke teman-teman juga sekalian gitu ya. Nah, pada saat ketika belum dimasas ya sakit. Sekarang coba cek buat sujud sih. Coba sekarang. Udah enak. Sebelum dimasas gimana? Kalau sebelum dimasas kan sujud tuh kayak susah ya, ada yang ngeganjel ya. Jadi ngeberatin ke ini sih. Iya. Nah, sekarang sudah sedikitnya nyaman ya. Nah, makanya pengen nyaman lagi, latihan penguatan biar ototnya ini yang lemah jadi kencang, makanya nanti bisa kuat. Tuh. Ingat ya, nggak boleh dipakai buat main dulu. Latihan penguatan dulu. Hindari 3L. Lari, lompat, loncat. Jadi buat khusus fokusnya buat latihan penguatan ototnya dulu aja. Gitu. Untuk waktunya berapa lama itu badan sendiri yang masih merasakan. Gitu ya. Oke. Itu aja barangkali video dari saya. Barangkali ada komentar dari masnya tentang masas tadi. Sebelum dan setelah dimasas bagaimana? Ada komentar? Mantap sih mas. Mantap. Lebih enak aja. Lebih enak ya. Jadi sekali lagi itulah ya tadi yang sudah saya sampaikan tentang penanganan cedera olahraga. Nah, buat teman-teman yang mengalami cedera olahraga bisa datang ke tempat saya untuk bagaimana cara
ingin terapinya ya bisa di chat dulu ataupun hubungi dulu di Instagram ataupun di link deskripsi yang di bawah, ada nomornya yang saya cantumkan. Bisa janjian dulu atau bisa konfirmasi dulu ya. Oke, ada lagi Mas? Aman? Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.